hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sebentar lagi mau mendengarkan kesaksian hidup dari Mas Dhani, dan juga kami mohon biar supaya sore hari ini kami bisa belajar sesuatu yang baru, kami bisa belajar bersama Tuhan mengenai perjalanan hidup bersamamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, shalom guys, selamat datang di ibadah kita yang sore hari ini. Hari ini kita akan sedikit berbeda ya Mas ya, karena kita ada Mas Dhani. Kasih plus dulu dong buat Mas Dhani. Jadi ini nih Mas, ini aku lihat kan Mas Dhani, aku salut sebenarnya. Karena Mas masih menggebu-gebu buat Tuhan, sekalipun udah punya berkeluarga, udah punya anak, udah punya banyak tanggungan. Tapi aku salut lah, aku benar-benar banyak yang aku contoh dari Mas. Tapi sebelumnya kan banyak nih dari teman-teman belum kenal Mas Dhani. Boleh nggak Mas Dhani kenalin diri dulu sama teman-teman, biar lebih dekat gitu. Aduh, sebenarnya saya orang yang grogi di depan kamera teman-teman. Artinya aku juga introvert Mas awalnya. Lama-lama wah lantak aja, biasa orang Batak lantak katanya. Jadi kamu ingat waktu ibadah online
kita ibadah iya, online pertama kali. Satu orang take langsung selesai, Iya, iya. Kak Jody take langsung selesai. Kita sudah latihan 1 jam, take-nya diulang sampai Kak Jody mungkin agak tegas ya. Udah, ambil aja langsung, anggap seperti ibadah dan udah sejadinya gitu. Akhirnya dari situ. Keterbatasan waktu Mas ya. Iya, waktu itu. Maka dari itu diulang-ulang karena ya emang saya lagi belajar teman-teman, belajar di depan kamera. Bahkan saya beberapa teman juga saya tanya Molita, gimana sih caranya? Tanya siapa? Van, terus tanya beberapa teman saya juga tanya, gimana sih biar pede di depan kamera, karena aku tahu pada saat itu, nanti kedepannya akan banyak ibadah online, jadi aku berusaha untuk nyaman di depan kamera. Bahkan untuk model baru seperti ini juga agak grogi, diminta apa, berat sekali. Tapi oke lah. Iya. Kalau aku sih pegang prinsip ini, bukan bagaimana kita memulainya Mas ya. Terus? Bagaimana kita mengakhirinya. Yes. Jadi kan itu kayak prinsip hidup ya Mas ya. Nah sekarang aku pengen kenal gimana Mas waktu muda, akhirnya ingin mendedikasikan hidupnya untuk mengikut Tuhan, jadi muridnya Kristus. Akhirnya melayani dan akhirnya memuridkan banyak orang. Aku dengar Mas banyak memuridkan banyak orang ketika Mas di Solo ya. Iya. Ya, gimana tuh Mas? Aku pengen dengar ceritanya. Kami pengen dengar ceritanya. Oke, jadi teman-teman, apa yang saya khotbahkan di channel kita ketika saya punya waktu untuk bertugas khotbah itu adalah pengalaman hidup. Berdasarkan pengalaman hidup, apa yang aku dapat dari Tuhan, aku sampaikan. Dan kalau ditanya seperti itu, seperti apa tanya tadi bahwa panjang sekali ceritanya, saya akan menyingkatnya. Jadi pernah saya ceritakan di khotbah yang kayaknya awal-awal deh, waktu saya dipanggil Tuhan itu, panggilan Tuhan bahwa dulunya SMA tuh nakal sekali, saya nakal, sampai orang tua bilang dalam bahasa Jawa ya, kehilangan dok siji, itu dalam bahasa Indonesianya kehilangan telur satu udah gitu. Artinya nakal banget, nakal sekali. Sampai orang tua udah give up, angkatan udah terserah gitu. Sampai akhirnya kelas 3 itu yang saya ceritakan dipanggil Tuhan, dan panggilannya agak ekstrim kan, dipakai Tuhan di sebuah retreat untuk mengusir orang kerasukan, mengusir setan di dalam diri orang itu. Artinya ekstrim sekali bagi saya. Dan yang terjadi setelah saya mengusir setan itu, roh jahatnya keluar. Nah itu kan masih ada di situ. Kita masih tidurnya aku ketakutan, setengah mati. Benar-benar takut ini kalau setannya balik nyerang aku gimana terus. Karena enggak ada pengetahuan, hari itu belum ada hikmat, belum belajar firman, namanya orang benar-benar dari orang nakal, terus dipakai Tuhan seperti itu. Modal mau aja gitu ya. Mau dipakai hari itu. Modal mau dipakai. Karena yang saya ceritakan kan ada namanya Ayu, si Ayu ini kerasukan dan nggak ada orang lain di situ, pembicaranya ada di ruangan yang lain juga melayani pelepasan. Dan hari itu udah, Tuhan tolong Ayu, doaku cuma Tuhan tolong Ayu, Tuhan tolong Ayu. Dan ada aliran yang besar, saya nggak bisa mendeskripsikannya, tapi ada aliran yang besar, tenaga yang besar sekali menghentakkan saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, 3 kali, sampai Ayunya lemes gitu, kayak di film-film lah. Dan itu nggak ada pengalaman sama sekali. Nggak ada pengalaman, melihat pun, dari itu nggak ada YouTube, nggak ada, kita masih pakai telepon gagang, telepon rumah, belum ada handphone hari itu. Buku pun belum pernah cerna gitu. Belum pernah membaca buku. Nah setelah itu, nah kita penasaran dong, orang-orang pada penasaran, pada tanya Ayu, yuk hari itu kamu ngapain sih gitu. Nah hari itu
waktu itu, nah yang dirasakan Ayu ini ya, kita penasaran. Nah, Ayu, pada waktu apa yang kamu rasakan? Nah, dia rasa diajak orang besar sekali hitam, diajak ke alam lain gitu. Nah, tiba-tiba saya mendengar suara Mas Dani manggil namaku, Ayu, 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 manggil nama. Ya, aku merinding lagi, merinding. Benar, dia seperti aku memanggil, padahal kan aku nggak manggil. Di dunia, di alam nyata saya menengking dalam nama Yesus itu. Nah, bagi Ayu di alam yang dia masuk ke situ, dia merasa dipanggil. Ayu, Ayu. Nah, dia menoleh dan oke, aku harus ikut ke sana. Akhirnya dia balik. Seperti itu yang dialami Ayu. Wah, itu. Jadi sebenarnya Mas tanpa pengalaman udah bisa melayani secara spiritual Mas ya. Itu kasih karunia, Pak. Kasih karunia. Semua kasih karunia. Atas anugerah Tuhan kasih karunia. Dan modal cuman mau dipakai Mas ya. Benar. Benar. Jadi ini aku ada poin bagus nih Mas aku. Apa itu? Jadi sekalipun saat ini mungkin teman-teman kita di rumah ya merasa kayak aduh aku nih nggak layak nih datang injakkan kaki di gereja, nggak layak. Tapi ternyata asal kita mau diubahkan Mas ya. Benar. Kita mau dipakai, Tuhan akan pakai kita. Betul Mas itu ya? Sangat betul. Artinya modal awal siapapun kita, Betul. respon kita terhadap firman Tuhan, Benar, amin. itu yang akan menentukan Iya. kita mau jadi apa nanti ke depan. Ya, betul. Oke. Nah, setelah itu, saya cerita malam harinya. Malam harinya saya nggak bisa tidur. Dan saya kalau mendekat kakak-kakak rohani pada menyingkir, mereka bercandain aku gitu loh. Oh, jangan dekat Dani, karena nanti setannya balik ke Dani dan menyerang. Bener itu, kejadian aku takut setengah mati, kakak-kakak malah bercanda gitu. Aku benar-benar takut, dembel sana, dembel sini, pada menghindar gitu. Sampai akhirnya Tuhan. Itu candaan aja. Candaan, tapi emang aku takut bener, karena bener nggak ada pengalaman spiritual yang seperti itu. Nah, pada titik poin itu, aku ingat aku berdoa, Tuhan, aku nggak mau hidup dalam ketakutan seperti ini. Kalau mau ambil aku, ambil sekarang, tapi aku nggak mau dalam situasi gini. Tapi kalau nggak, pakai aku. Nah, poin itu akhirnya yang aku ingat, oke, hari itu aku melayani Tuhan. Meskipun prakteknya masih jatuh bangun lagi teman-teman, masih jatuh karena proses, lingkungan pergaulan masih sama, belum keluar dari lingkungan teman-teman itu. Sampai akhirnya singkat cerita, nah ini poin yang penting ketika kuliah, dan saya ingat banget orang tua itu udah give up, terserah kamu mau kuliah mana, udah nggak mikir gitu. Nah, bagi yang teman-teman sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya yang lebih pintar, nah kebetulan kakakku ini pintar, orang pintar, pintar sekali, pandai dalam studinya, dia benar jempolan sampai akhirnya masuk perkuliahan yang bagi orang Solo, orang Jogja itu oke. ATMI itu Akademi Teknik Mesin Industri. Ya, di situ dia di perkuliahan favorit yang enggak semua orang bisa masuk. Nah, maka ketika saya mau kuliah di mana? Udah terserah gitu. Udah terserah. Semua pada give up dan enggak ada yang mikirin aku mau kemana gini, mau kemana gitu. Akhirnya enggak mungkin lah Dani kuliah di negeri gitu. Nah, itu enggak mungkin. 100% orang meragukan bahwa saya bisa masuk UNS, perguruan negeri di Solo kan namanya UNS, Universitas 11 Maret. Nah, hari itu ya udah, saya namanya UMPTN ya, dulu UMPTN, dan oke. Dan saya nggak boleh ke Jogja teman-teman, saya pengen ke Jogja nggak boleh, kamu harus di Solo karena duitnya cukup untuk kamu di Solo, kamu kuliah dimanapun terserah gitu. Terserah dalam arti ya masuknya di mana, nggak aku bingung. Akhirnya saya harus masuk UNS. Mana mungkin, semua teman-teman seangkatanku
segeng gitu, segeng nakal itu. Wah, ketawa gitu mereka, nggak mungkin. Nah, akhirnya saya berdoa UMPTN dan masuklah saya ke UNS dengan jurusan apa coba? Inggris. Sastra Terus? Inggris. Sastra Inggris. Nah, banyak orang yang nebak jurusan periklanan, ekonomi, Inggris. Nah, saya jurusan sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Oh, iya. Saya anak sastra, teman-teman. Oke. Nah, saya anak sastra. Karena saya pikir saya masuk dulu dengan harapan 2 tahun, tahun depan saya ikut UMPTN lagi, saya ambil ke Jogja. Saya ada satu jurusan yang saya mau. Nah, singkat cerita gini teman-teman. Saya masuk sastra Indonesia, itu bukan jurusan favorit ya, saya tidak menganjurkan teman-teman, tapi hari itu saya pengen masuk dulu ke UNS, dan akhirnya masuk. Dan baru pertama kali orang tuaku bilang, dan aku, dari pembicaraan teman-temannya, Ya. dia begitu bangga anaknya masuk UNS, meskipun sastra Indonesia teman-teman, tapi bangga. Orang tuaku bangga, baru pertama kali ayahku bisa, saya tahu bahwa dia bangga, aku bisa masuk perguruan UNS, Universitas Negeri. Dan itu satu kampung saya, cuma saya yang masuk karena kampung saya itu kampung yang kebetulan nakal. Jadi namanya Jagalan, Kampung Jagalan. Jagalan. Nah, artinya kan tempat jagal. Iya, betul. Dan di situ ada Jagal masa depan. Jagal masa depan. orang-orangnya apa ya? Bahasanya emang kampung yang horeg itu apa ya? Kampung yang suka ribut lah. Suka berkelahi, mabuk dan lain-lain. Jadi itu Mas bisa diterima di UNS karena Mas mengandalkan Tuhan juga gitu ya, salah satunya ya. Hari itu masih belajar mengandalkan Tuhan, artinya Tapi udah sempat doa gitu ya, udah sempat minta sama Tuhan ya, kalau bisa. artinya saya harus bisa. Nah, saya nggak bangga masuk sastra Indonesia teman-teman. Saya nggak bangga hari itu, saya nggak bangga. Ya saya masuk, saya bersyukur bisa ketemu dengan anak-anak persekutuan di sana, terus ketemu. Nah, nggak senangnya karena ini Bang. Kenapa itu Mas? Nah, mata kuliahnya teman-teman, filologi. Filologi itu membahas tentang kajian-kajian teks zaman dulu, terus sastra mistik, ya sebangsa itu. Oh gitu. Nah hari itu aku nggak enjoy belajar itu, tapi lama-kelamaan saya menikmati. Nah tahun kedua saya coba UMPTN lagi, nggak keterima. Saya ambil Diskomvis, pinginnya kan Diskomvis, desain komunikasi visual, nggak keterima. Tahun ketiga, tahun pertama, kedua, ketiga masih ada satu kesempatan saya coba lagi, nggak keterima. Ya udah, berarti saya harus di situ dan saya harus belajar benar-benar. Akhirnya saya tahu dari belajar di sastra Indonesia itu saya tahu bahwa saya sangat dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya. Dalam memahami teks, membaca teks itu sangat cepat bisa ngerti. Iya. Karena ada metodologinya, Betul. ada kajian teks. Kajian. Yang saya pelajari hari itu mengkaji teks. Ada namanya ilmu linguistik. Linguistik itu diartikan dari kata per kata, Betul. huruf per huruf, titik koma, diperhatikan benar dan harus detail. Iya. Linguistik itu. Makanya dari situ ketika saya membaca Alkitab, saya bisa langsung Langsung pemahaman yang otak itu langsung bisa nyerap gitu. Betul. Dibandingkan dengan teman-teman yang dari ekonomi, Nah, dari situ aku ngerti bahwa ini maksud Tuhan. Iya. Salah satu maksud Tuhan ini rencana Tuhan. Saya bisa paham ketika membaca Alkitab. Langsung bisa paham, bisa membayangkan sesuatu karena ada ilmunya. Filologi tadi ilmu yang menjangkau masa lalu, dihadapkan dengan sekarang ada kajian teks kuno, bahasa Arab. Wah. Jadi awalnya memang agak menyakitkan, ternyata ada hikmahnya. Jadi aku menarik ini Mas sebenarnya. Jadi
aku sering denger nih bahasa anak-anak muda, aduh aku salah jurusan nih, aduh nggak enak nih. Betul. Itu benar-benar fenomena di antara kita sekarang bilang, aku kenapa lu masuk sini? Wah nggak tahu gue ikut-ikutan temen, akhirnya rupanya nggak enak, gue salah jurusan nih gitu kan. Betul. Aku nampet dari ceritanya Mas Dani ini ya, akhirnya aku paham gitu kenapa. Mungkin awalnya kita capek, awalnya kita mungkin agak kenapa aku harus masuk sini gitu ya Mas ya. Oke, ya. Tapi ternyata ada rencana Tuhan di balik itu. Ya. Jadi jangan pernah kalian kalau ngerasa salah jurusan, orang tua kalian udah buang banyak duit, kadang kayak Mas ya. Udah mungkin kita nggak tahu pengorbanan apa yang orang tua kita buat untuk kita ketika kita dia membayarin per SKS-nya per semesternya Mas ya. Ada rencana Tuhan di balik itu, betul nggak Mas? Betul. Jadi kayak Yusuf itu juga salah, mungkin dia merasa salah jurusan ini. Tapi kita lihat endingnya, seperti statementmu tadi di awal, kita lihat endingnya. Kita belum selesai nih. Maka dari itu ketika saya masuk UNS teman-teman, saya ketemu dengan komunitas anak-anak muda yang cinta Tuhan. Dan kebetulan saya punya teman di ekonomi, saya nggak gaulnya dengan anak sastra. Saya gaulnya dengan anak-anak ekonomi. Rugi dong masa sastra dong. Diajak main sepak bola, sampai akhirnya punya pacar anak ekonomi. Nah itu, dari situlah saya belajar yang namanya membaca firman Tuhan, Bible study, terus kemudian persekutuan, sampai benar-benar didewasakan di situ. Sampai ketemu dengan teman-teman perkantas, navigator, dan teman-teman pelayanan kampus. Kita komunitasnya itu teman-teman. Jadi saya nggak mau ikut golongan A, golongan B, saya tetap ikut berteman dengan semua. Berteman dengan semua dan kita didewasakan di situ. Dan saya bersyukur dari situlah saya dibangun, dari situlah saya dibentuk dari kampus, pelayanan kampus, saya didewasakan dan akhirnya kita melayani Tuhan. Berarti Mas bertumbuh berkembang secara rohania di dalam komunitas kampus Mas ya? Benar, jadi komunitas penting teman-teman, komunitas membawa kita lebih dekat dengan Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Dalam kasus saya dipisahkan ketika UMPTN itu teman-teman kemana? Teman-teman tiba-tiba nggak ada. Nah saya sendirian, nah Tuhan ganti dengan komunitas yang baru, yang itu akhirnya dipakai untuk mendewasakan saya. Dan saya ngerti pelayanan di situ, terus kemudian bertumbuh di situ, dewasa di situ. Luar biasa. Gitu, Mbak. Jadi kita perhatiin ya, tadi cerita Mas itu kan, kayak di awal tiba-tiba, itu UNS karena Mas pilih atau tiba-tiba dapatnya UNS yang bagus gitu? Di Solo yang paling bagus UNS gitu. Di Solo yang paling bagus kebetulan biasanya, UNS. Biasanya, yang negeri cuma satu itu mah. Oh gitu. Biasanya sih kalau kita minta doa sama Tuhan, dia tuh ngabulin karena ada rencana yang besar di belakangnya sih Mas. Aku biasa gitu. Amin. Iya. Jadi aku kayak mikir, biasa kalau aku gini Mas, aku kalau lihat ke belakang tuh kayak gimana ya kalau aku nggak gini, gimana ya aku nggak gitu. Ternyata setelah aku renungkan kembali di dalam kehidupan kita tuh, mungkin ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik. Ternyata semua itu mendatangkan untuk kebaikan. Iya kan Mas ya. Jadi UNS itu tadi kayak Mas tuh bukan sekedar buat juga buat membuat bangga orang tua, ternyata buat Mas semakin dalam Tuhan gitu ya. Puji itu luar biasa. Dan itu poin yang penting karena momen kita ketemu dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, itu akan menentukan langkah kita ke depan untuk mengikut Dia, sungguh-sungguh atau tidak. Gitu bro. Jadi itulah. Apakah itu menjawab pertanyaan pertama? Sangat menjawab. Oh iya. Sangat menjawab. Itu karena kita juga pengen tahu nih, kan yang sudah berkeluarga pernah muda. Ya. Jadi dan juga apalagi yang sudah berkeluarga ini Mas Dani masih menggebu-gebu dalam Tuhan. Jadi jujur aja nih, saya pribadi, mungkin teman-teman di rumah juga atau dimanapun kalian berada, kita juga gimana? Apa sih rahasianya? Biasa kan gitu kita kalau lihatnya kan sama orang yang udah, apa sih rahasianya gitu. Jadi kalau ngomong rahasia sebenarnya
bukan rahasia. Jadi kebetulan saya hidup dari pelayanan, tanda kutip nggak bisa lepas dari melayani Tuhan. Bahkan bekerja pun saya berdoa, bahkan bekerja pun saya melibatkan Tuhan, apapun yang saya kerjakan. Jadi ketika kuliah itu saya bisnis sendiri bro, ambil baju, ambil handuk, ambil sandal di pasar di Solo, teman-teman tahu juga, pasar Klewer itu murah. Aku bawa ke kos-kos anak-anak, aku jual, spray. Nah, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, dulu bantu ngangkut, ayo kita anterin. Dia nggak malu, Mbak Amel itu nggak malu, aku ajak nganter sana, pacaran kita kayak gitu. Asik itu mas? Iya, asik itu. jadi kenapa saya berani kejar sampai ke Batam, karena dia tahu, saya dalam kondisi yang berjuang di awal-awal tahu. Jadi saya kuliah bayar sendiri bro. Kuliah bayar sendiri karena dari hasil itu lumayan. Akhirnya main kaos, bikin sablon, kemudian main percetakan. Nah itu saya kumpulin bayar kuliah sendiri. Jajan pakai uang sendiri, kuliah pakai uang sendiri. Nah yang menariknya Amel suami istri saya ini ikut tahu gitu dan dia nggak malu. Untung aja nggak malu. Makanya dia bersyukur. Ya sempat, ya saya kan kemarin cerita sempat putus, akhirnya saya kejar ke Batam karena saya diingatkan bahwa ya ini pasangan hidup. Akhirnya saya kejar, saya tinggalkan semua yang di Solo. Jangan kasih kendor mas ya. Oh jangan kasih kendor. Iya, mantap, waduh. Oke. Keren. Tadi aku sebenarnya ada pertanyaan kedua sih, namanya apa yang membuat Mas Dhani punya hati untuk melayani saudara di masa muda? Tapi udah kejawab sih mas. Jadi aku pengen nanya lagi, apa yang membuat Mas Dhani tetap menggebu-gebu melayani dan hatinya untuk Tuhan sekalipun udah berkeluarga? Itu dia. Jadi kayak gitu, gimana tuh Karen? Oke, jadi gini teman-teman, kamu kerja, kita kerja atau kuliah, bukankah itu juga dalam rencana Tuhan? Yes. Jadi, nah mungkin aku sedikit beruntung karena aku ketemu dengan komunitas anak-anak muda, anak-anak kampus dalam pergerakan kampus, anak-anak yang militan, yang cinta Tuhan. Jadi hari itu ada banyak pelayanan kampus. Kemudian masuk gerakan yang namanya Maranatha di hari itu. Mereka orang-orang militan, untuk Tuhan militan. Jadi anak-anak mahasiswa, tapi benar-benar militan untuk Tuhan. Ini militannya maksudnya benar-benar militan dalam Tuhan, hati, ya? Benar-benar. Ya, perlu diklarifikasi nanti militan yang lain ya kan. Militannya bener ya, militan dalam kasih yang bukan benar. yang bawa panci ya. Oke, gimana? Oke, jadi akhirnya masuk ke kampus dan satu tadi sebagai garis bawah bahwa aku tetap setia di gereja lokal meskipun aku belajar dari sana, aku tetap setia di gereja lokal. Meskipun gereja lokalku itu kecil loh bro, nggak segede gereja kita ini. Hari itu gerejaku di kampung, cuma beberapa orang keluarga. Akhirnya berkembang banget, mungkin ada 100, 200, 300 orang lah yang ada di situ. Cuma gereja kecil. Nah, akhirnya masuk gerakan Maranatha itu, dan saya dimentori oleh satu orang namanya Bang Heru, dan itu gerakan dari Jogja. Kemudian teman-teman, nah mereka dikirim, ada yang di Solo, di Jogja, di mana-mana. Ada satu orang yang dikirim ke Sumatera dan akhirnya ke Batam. Kamu tahu nggak siapa orangnya? Siapa itu mas? Pak Yosep dan istrinya. Oh gitu. Dia adalah teman dari mentorku di Solo. Jadi temannya. Cuman pura-pura aja. Temannya Bang Heru. Iya, biar ini. Tadi udah aku ngomong tadi. Iya, aku yang tak. Oke, jadi bersyukur bahwa gereja kita ada, ya bagi saya beliau kakak. Maka saya selalu panggil Kak Mas Yosep. Mas Yosep atau Kak Yosep karena bagi saya dia abang, kakak rohani. Oh gitu. Gitu. Nah, makanya dari itu ya saya mungkin agak beruntung dari teman-teman karena dari masa muda saya punya komunitas dan didewasakan di situ dan ketemu dengan orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, militan dalam
hal kasih, dalam hal cinta Tuhan, dalam melayani Tuhan. Mereka di studinya bagus, bro. Oke. Jadi di studinya jangan kira mereka nilainya jeblok karena melayani, enggak loh. Kita studi kita bagus loh. Ya harus sih mas. Iya, Nanti jadi batu sandungan mas. bukan gitu. Jadi- Banyak orang mengira bahwa kalau kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, pelajaran kita jadi jelek, nilai kita, enggak. Oke. Kalau kita, aku sibuk ini karena kerjaan, aku nggak bisa karena pekerjaan. Kerjaanmu yang ngasih Tuhan loh bos. Gitu. Iya. Wih juga ya. Iya loh, Oh, iya kita hari itu kita bekerja, bisnis, kita pelayan tuh pakai uang kita sendiri loh bro. Bukan ada pemodal, ada uang dari donatur nih pelayanan, enggak. Kita anak-anak muda jual ke jual baju bekas itu ke Karangpandan. Karangpandan tuh sebelum Tawangmangu situ kita jual baju, jual bunga, jual kreasi untuk membiayai pelayanan. Kita enggak pernah mengandalkan donatur. Seperti Paulus, Yes, tent maker. tent maker. Maka saya pun akhirnya punya prinsip pada umur 30 berapa? 30 ya. Ada dengungan dalam hati. What is your calling? Kembali berdengung. Kamu mau kerja? Kamu mau fokus bisnis atau kamu jadi hamba Tuhan? Maka saya putuskan aku tent maker. Aku seperti Paulus bahwa aku bekerja, aku menghasilkan dan ini dipakai untuk melayani Tuhan. Dan kebetulan istri sepaham dengan saya. Kita pengen memberkati hamba Tuhan. Kita paling suka memberkati hamba Tuhan. Jadi seberapa sedikit banyak kita sisihkan buat hamba-hamba Tuhan, entah di gereja kita, entah di luar. Biasanya kita di luar. Bahkan di Solo ada kita kenal hamba-hamba Tuhan yang mungkin berkekurangan, kita support. Dari hal-hal kecil nggak perlu banyak. Kita pikirkan kita harus gede dulu baru memberkati, enggak. Kita sedikit demi sedikit Belajar kita dari belajar bawah, Mas. dari kecil Dari kita belajar. kecil-kecil. Ya. Oke. Makanya benar kali seperti Paulus itu namanya istilahnya tent maker. Ya. Kita bekerja tapi kita untuk Tuhan juga. Untuk Tuhan juga. Gitu. Iya. Tent maker. Jadi di mana panggilanmu, kamu harus stay di situ dan jadi kuat di situ, jadi expert di situ, Yes, dan kamu harus maksimal di situ. Dan Tuhan pasti pakai. benar. Itu Gitu. kadang tapi buat anak-anak muda mungkin yang itu agak capek kali ya. Mungkin baru ngenikmatin masa remaja kan santai gitu ya. Terus tiba-tiba udah masuk umur 25 kayak aku lah Mas. Iya. Capek. Iya sih agak capek sih melayani untuk Tuhan, bekerja juga, berusaha cari lobang buat dibikin usaha atau apa gitu. Iya. Kadang capek sih Mas. Tapi aku satu hal yang kudapatkan Mas. Kalau misalnya kita memang apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan tuh ngasih kekuatan. Betul nggak Mas? Betul. Mas ngerasain nggak? Tapi gini, prinsipnya kamu cinta nggak sih gitu? Oh gitu. Ya. Kalau kamu Iya cinta sih, kamu iya akan sih. lakukan segalanya kok gitu untuk Iya, Tuhan. iya, benar iya sih. Jadi Karena cinta itu ya, jadi karena nggak cinta. capek betul. Iya juga sih. Jadi ketika Abah Iya sih. minta aku untuk pelayanan, ketika Kak Judi jadwalkan, terus ketika Kak Judi tiba-tiba, Mas Dan, ini Bapak ini nggak bisakah? Bisa. Gitu. Artinya, ya itu jadi prioritas karena melayani sebuah kehormatan bagi saya, melayani itu bahwa ini sebuah kehormatan untuk kita bisa memberikan sesuatu yang kita bisa untuk Tuhan. Maka bagiku sebuah kehormatan bisa melayani Tuhan. Artinya ya karena cinta bos. Yes, betul. Kalau kamu nggak cinta pasti terpaksa. Melayani terpaksa karena nggak enak sama Kak Jody, nggak enak sama Abang, nggak enak sama gereja, nggak enak lah. Wah itu capek, yang bikin capek itu. Sama kayak misalnya kalau anak muda kan pacaran tuh Mas ya. Ya. Jadi karena dia kok nggak ada waktu buat biasa cewek yang ngomong gitu kan. Iya. Iya nih aku lagi sibuk gede-gede deh. Kalau kamu sayang sama aku, pasti kamu akan siapkan untuk aku gitu kan. Sama Tuhan juga gitu sebenarnya kan. Bahkan harusnya kita kasih lebih gitu kan. Iya. Kalau aku sih gitu kan, aku lihat fenomena di masyarakat anak muda gitu. Gitu sih, ya gitu Mas ya. Benar. Karena berawal dari kasih kita sama Tuhan, akhirnya ya ada kekuatan baru di dalamnya dan kita juga lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan ya. Apapun kesibukan kita, mungkin gitu Mas ya. Oke. Oh iya, aku tambahkan dulu Oke. di poin yang ke depan tadi, yang di depan tadi, Oh ya. bahwa
waktu ditanya tentang ini salah jurusan tadi. Oke. Oke. Jadi kalau salah jurusan, nah teman-teman harus tanya Tuhan, what next gitu loh. Yeah. What next? Yes. Jadi hari itu ya kebetulan saya ditunjukkan bahwa ditunjukkan dalam hikmah dalam mencari-cari apa nih enaknya. Nah, saya belajar di Skomvis. Saya kan dari awal seneng desain, seneng Iya. wah aku pengen, Betul. akhirnya belajar autodidak, teman-teman ngajarin, wah akhirnya bisa Corel Draw. Hari ini Corel Draw, Photoshop banyak yang bisa, tapi hari itu nggak ada ilmunya, mahal banget bro, mahal. Oh masih jarang banget yang namanya orang bisa desain grafis itu mahal. Dulu di Skomvis Mas ya. Di Skomvis. Sekarang DKV. Ya sama. Desain komunikasi. Iya. Itu dulu mahal sekali. Ilmu baru dan biaya mahal. Nah, aku belajar autodidak. Terus kemudian saya suka iklan. Oke. Akhirnya saya belajar periklanan. Akhirnya saya masuk ke kampus Wisip, belajar di perpus Wisip tentang iklan. Tentang iklan. Jadi dari situ saya belajar banyak tentang iklan. Nah, iklan ini saya terapkan di skripsi saya di sastra ya, sastra Indonesia. Saya kan ambil linguistiknya kan, studi katanya. Nah, saya terapkan di situ bahwa ada kata-kata di dalam iklan. Nah, itu menarik. Tapi kok jadi melenceng ini? Enggak lah, Mas. Enggak ya? Jadi ini apa? Kadang bukan salah jurusan. Kadang memang sengaja dikasih buat menggugah otak kita aja. memang lebih kreatif ya. Lebih kreatif. Jadi dari situ kita ngerti apa yang kita inginkan, apa yang menjadi potensi. Aku mau belajar ini, dan saya kebetulan orang pembelajar, manusia pembelajar. Saya pelajari bahwa ini ilmu yang mahal di depan. Sampai akhirnya emang benar bahwa di Skomvis banyak kerjaan saya melibatkan desain grafis, kayak bikin kaos, percetakan, itu desain semua. Desain semua. Terus kemudian advertising, sampai akhirnya saya punya perusahaan advertising, punya staff, dan ini yang menarik teman-teman, kita ya aku boleh ngomong angka ya. Boleh. Jadi sampai akhirnya bisa menghasilkan angka M lah, kita nggak sebutkan nominalnya, tapi M dari advertising itu. Itu profitnya atau plafonnya Mas? Ya Plafonnya. plafon lah. Tapi per bulan, kalau kamu punya baliho di jalan itu, kalau di Batam ini baliho ukuran 6x12 itu 120 juta per tahun. Iya. Kalau yang 5x10 itu 90. Saya hafal bro. Oh iya. Gitu. Jadi mainan saya di Solo kayak gitu. Kita punya baliho dan orang sewa itu. Dan kebetulan aku punya klien rokok Sampurna. Itu profitnya luar biasa. Mereka bayarnya enak lah kalau rokok. Bikin event aja gacor Mas, apalagi iklan ya. Jadi iklannya mereka gencar. Tapi akhirnya ada. Tapi bukan ini ya, bukan mempromosikan rokok ya. Sorry. Cuman karena kebetulan kliennya rokok. Kebetulan gitu kliennya rokok. Ya. Makanya dari itu salah satu kenapa saya akhirnya ditegur sama beberapa teman-teman. Kamu malah ngiklankan rokok sih Dan? Oh iya benar juga ya. Sampai hari ini saya nggak kembali ke dunia advertising karena banyak pertimbangan itu. Satu itu, yang kedua ada banyak hal yang mungkin saya nggak cocok dalam hal perizinan, jadi harus memberikan uang di balik meja. Terus kemudian entertain apa namanya, klien, aduh. Itulah. Artinya kalau saya, saya nggak sejahtera aja. Dan saya meskipun uangnya gede di advertising, saya nggak, di Batam saya main properti aja lah. Saya properti aja, saya belajar hal baru, properti. Meskipun teman-teman advertising sebagian besar di Batam saya kenal. Ini kan sebenarnya kan tadi dari awal kita pengen bahas tentang masa depan kan Mas. Iya. Jadi sebenarnya langkah yang baik dalam menjalani hidup ketika kita masih muda, ya masa depan kita itu hidup berjalan bersama Tuhan ya Mas ya. Seperti kayak tadi udah Mas jabarkan, ceritakan, dan Mas sudah melewati hidup dengan bersama Tuhan. Cuman ada nggak sih Mas waktu dulu
keraguan gitu dalam menatap masa depan. Keraguan Oke. kayak gimana ya, apakah di masa depan? Memang kalau sama Tuhan harusnya nggak ragu sih. Cuman kayaknya trik apakah ini benar? Apakah ada ya julukan biasa yang anak-anak benar? muda gitu kita kadang dulu mungkin merasa seperti itu. Cuman apa sih rahasianya Mas biar kita nggak ragu gitu. Oke. Iya. Jadi teman-teman, itu pun kita dialami oleh orang-orang seusia saya, orang-orang yang hari ini kena dampak pandemi. Cuman bedanya sudah lebih berpengalaman. Iya, mereka sudah berpengalaman asam garam kehidupan, Iya. mereka bisa mengambil hikmahnya. Tapi hari itu kebetulan saya orangnya percaya diri dan melihat peluang. Jadi keberhasilan itu adalah kesiapan plus peluang. Iya. Lu siap tapi nggak ada peluang, siap aja. Tapi nggak ada peluang-peluang, banyak orang yang siap, punya dana besar, tapi mereka udah ready, tapi nggak ada peluang, maka keberhasilan sama dengan zero kan, maka nggak akan berhasil. Ada juga yang peluangnya banyak, nih ada peluang dapat order, dapat kepercayaan, tapi nggak punya kesiapan, sama aja, itu zero juga. Iya. Makanya kesiapan plus peluang sama dengan keberhasilan. Nah, Iya. untuk anak muda apa yang perlu disiapkan menurutmu? Peluang dulu atau kesempatan dulu? Siap dulu sih Mas. Betul, Mentalnya lebih tepatnya. kesiapan dulu. Mental. Nah, hari-hari ini yang perlu teman-teman bangun adalah kesiapan. Kesiapan dalam arti beberapa kali saya membawakan bahwa tahu potensi, dikembangkan, Iya. tahu dulu, oh potensiku di sini. Iya. Dan kita harus mengembangkannya semaksimal mungkin. Nah, expertise, jadi itu penting, membangun expertise. Jadi kamu expert di satu bidang, Bidang apa? itu akan diakui. Iya. Jadi membangun itu enggak mudah teman-teman. Ada kredibilitas yang dibangun, ada hal-hal yang kepercayaan yang dibangun. Nah, semua diawali dari satu ayat yang aku suka banget nih, Mbak. Apa itu Mas? Ya, jadi itu nanti menjawab pertanyaanmu yang terakhir ya. Tapi tentang ini. Iya. Gimana? Oke, teman-teman perlu tahu ini ada satu ayat di dalam Amsal ya. Amsal atau Mazmur saya lupa. Iya. Barang siapa dipercaya, dia akan banyak berkat. Barang siapa ingin cepat kaya, dia akan jatuh dalam banyak pencobaan. Berbagai pencobaan. Betul. Gitu. Nah, barang siapa dipercaya, bangun kepercayaan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur, orang yang ketika memberikan sesuatu pasti kita kerjakan dengan baik. Iya. Kalau kita dipercaya ini ada uang sekian, kita nggak akan neko-neko dengan uang itu. Iya. Bagaimana membangun itu? Nah, prinsip-prinsip di dalam Alkitab dan karakter kita nanti yang akan menentukan. Berarti apakah kepercayaan itu seperti perumpamaan talenta Mas? Perumpamaan talenta bisa Bisa juga ya. diibaratkan Jadi ketika seperti itu. ada sesuatu yang besar, tapi beda, mungkin sedikit beda konteksnya ya, Dan pesannya ya. membangunnya itu dari hari ke hari, Iya, dari ke hari-hari perjalanan kita mengikut Tuhan. Nah, suatu hari sampai kau expert di satu bidang tertentu, orang akan membayar gitu di Bayar situ. berapapun, karena sudah ada value-nya Mas ya. Betul. Iya. Nah, Oke, oke. itu. Jadi ini Mas, jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan teman-teman kita nih Ya. yang masuk ke kita. Soal skill tadi, soal pekerjaan, soal sebagainya. Kira-kira bisa lah kita jawab bareng ya. Jadi ini ada dari Mr. Eric Kun. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa pekerjaan Anda bisa menjadi pekerjaan tetap Anda? Ini aku jawab atau Mas jawab nih? Boleh jawab? Aku jawab ya. Dua-duanya? Pakai mic Mas. Oke. Bukan podcast. Nanti kita bikin podcast ya, pakai Iya. meja, pakai apa. Iya. Boleh. Cat aja ya. Sekarang kita ini dulu lah, kayak gini dulu. Bagaimana Anda bisa yakin kan? Ya sebenarnya sih kalau aku, ini kamu ada bikin beberapa pertanyaan kan?
apakah masih perlu mengerjakan hal lain? Kalau aku sih, kali ini aku yang ganti, aku ya, kalau dari aku, kamu nanyanya programmer kan, berarti ini nanyanya ke aku sebenarnya. Oke, menurutku gini, Tuhan tuh akan nuntun kita kemana Dia akan tuntun kita. Kalau aku gitu. Jujur, kalau aku Mas, aku bisa main musik. Bukan sombong ya, maksudnya memang dari kecil orang tua udah kasih aku harus main musik. Karena sebanter-banternya main musik itulah bisa ngasilin duit gitu ya. Tapi akhirnya juga dari kecil suka main komputer gitu kan. Apa yang menjadi potensiku sekarang, potensiku dulu waktu dari kecil sampai sekarang, itu kumanfaatkan untuk menghasilkan secara untuk menafkahiku dan juga ngasih uang mungkin ke orang tua aku gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kalian takut masa depan akan tetap nggak pekerjaan ini yang sama aku lanjut. Gak usah takut itu, berdoa. Aku paling ini Mas, paling bener bergantung aja sama Tuhan. Apa next stepnya gitu ke depannya. Ketika ada Tuhan bukakan jalan ya, kayak Mas bilang tadi, siap. Dan puji Tuhan, aku yang seperti Mas bilang tadi, mungkin hari demi hari aku udah berusaha mendapatkan kepercayaan orang, berusaha siap secara mental gitu ya. Dan mungkin ada, ya kita lihat ke depan lah. Cuman memang kemarin ada juga orang berusaha percayakan aku sesuatu gitu. Dan itu semua yang kayak Mas bilang, itu perlu persiapan, bukan sekedar peluang. Jadi ketika ada peluang kita udah siap, betul Mas ya. Sama seperti banyak beberapa pekerjaanku sebelumnya. Dulu aku juga sempat full time di gereja. Itu karena aku sebenarnya jujur, aku main buat Tuhan. Tapi mungkin kayaknya Tuhan merasa kayaknya aku lebih bermanfaat kalau di luar. Gak tahu ya, karena aku lebih senang ngobrol sama orang lain di luar. Bahas tentang agama, biasa gitu kalau ngobrol tuh di luar, bahas tentang agama. Gimana tentang agamamu gini, tentang budaya gitu. Aku ngomong secara general gitu. Jadi akhirnya aku bisa nyelipin Tritunggal situ. Karya keselamatan di situ. jadi ini kita benar-benar apa ya, di luar tuh kita benar-benar tent maker kita Mas. Betul nggak Mas? Kita benar-benar juga amanat agung itu dijalankan. Itu bawalah jiwa-jiwa kepadaku gitu kan. Itu sih. Jadi yang paling jelas bukan gimana pekerjaan kita Mas ya, tapi gimana kita bisa bergantung sama Tuhan ya. Kayak dari tadi Mas Dani udah cerita tentang bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebenarnya intinya itu aja Mas dalam menghadapi masa depan itu Mas ya. Satu hal ya, kalau itu sebenarnya jurusan bagus ya, programmer ya. Dan ke depan masih akan peluangnya masih besar. Jadi programmer itu akan dibutuhkan, programmer, desain grafis. Ya. Desain grafis itu nanti bertambah dengan ditambah skill video. Jadi editing itu masih oke. Ya. Terus kemudian kalau pekerjaan kantor masih banyak hal. Asuransi juga bagus. Apapun sebenarnya yang teman-teman ambil dari pekerjaan apapun yang sedang dipercayakan Tuhan. Saya pakai kata dipercayakan karena itu sebenarnya bukan kemampuan kita. Tuhan percayakan pekerjaan itu betul kepada kita kerjakan sungguh-sungguh. Maka pesan saya jangan alasan pekerjaan mengganggu pelayanan atau wah nggak bisa karena kesibukan. Jadi pernah bro, bahkan di kantor, saya pernah kerja kantor kan, ya ada event hari Minggu, ya aku pamit dong gitu, mau ya ini nggak bisa digeneralisasikan ya, tapi yang jelas ini prinsip saya. Saya kalau Minggu nggak bisa bos, saya ada, kau tahu sendiri, aku nggak bisa kalau hari Minggu jam sekian sampai jam sekian nggak bisa. Dan kebetulan itu tadi, kalau kita bangun expertise, kita sudah diakui kemampuan kita, akan ada, oke, kita change waktunya, akan ada apa ya, dimaklumi, oke, kita change waktunya. Ada kita punya nilai negosiasi, gitu. Bahkan dalam dunia pekerjaan kita harus berbuah di situ. Kita harus. Nah, tempat aku kerja itu di developer, di situ aku manajer marketing kan, yang aku pernah kerja di situ. Nah,
ada 4 lantai ya Pak ya? Kamu 4 lantai kan? Yang di Trikarsa itu. Ya di Trunusa itu loh. Trinusa ya. Ya. Iya, 4 lantai. Itu 4 lantai dan itu bukan cuma satu perusahaan, ada berapa macam perusahaan, ada 3 atau 4 perusahaan. Oke. Yang Nasrani cuma aku bro, yang Nasrani. Iya, Dan makanya aku punya kesempatan bisa membawa nilai-nilai, maksudnya dalam hal kayak marketing ini harus jujur dan dilarang keras memakan uang marketing yang di luar uang agensi. Jadi yang seperti itu, nilai-nilai itu yang aku terapkan, enggak boleh sama sekali. Kalau ada cerita kita makan uang agensi, dan itu ternyata di luar teman-teman agensi suka dengan prinsip saya itu, bahwa aman selama ada Pak Dhani di situ, bahwa uangmu aman. Karena ketakutan agensi-agensi marketing properti itu ketika ada di proyek A, B, C, ini akan berhadapan dengan in-house. Jadi konsumennya datang dimakan sama in-house-nya. Itu aku terapkan, enggak akan terjadi selama aku ada di situ. Tapi kayaknya banyak yang nggak paham sih tadi kita. Iya, tapi prinsip kita membawa prinsip itu dalam dunia kerja. Nah saya ngomong bahwa dunia gimana bisa kerja, win-win gitu Mas ya? dimanapun kita bekerja, bawa prinsip-prinsip kebenaran dalam hidup kita. Intinya gimana kita bisa untung, tapi orang lain juga bisa untung gitu Mas ya? Oke, Erik menjawab nggak nih? Menjawab nggak? Erik Oke. Kun, Erik Yang Kun. jelas kita malah panjang lebar ya Erik. Gak apa-apa. Yang jelas aku percaya itu masih oke, sangat oke. Jurusan programmer itu sangat oke, dan sambil mengasah skill yang lain juga boleh. Iya betul. Artinya tetap ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta. Mungkin ada beberapa yang masih tersimpan dalam diri kita yang perlu dikembangkan, kita kembangkan. Intinya, Sambil karena masih muda, sangat jauh sekali ke depan. Nah, ada banyak hal yang mungkin perlu diasah lagi, perlu ditemukan dan diasah. Nah, aku yakin mungkin itu bisa jadi alternatif nanti ke depan. Banyak hal yang Tuhan bisa pakai. Enaknya anak muda gitu, masih banyak hal yang bisa Tuhan pakai. Gitu. Yang penting apa yang menjadi skill atau talenta yang taruh ke kita, jangan sampai ketika Tuhan datang lagi, talenta itu nggak berkembang menghasilkan sesuatu ya. Oke. Betul kan Mas? Benar. Jadi itu juga salah satu yang aku pegang Mas. Jadi ketika kita punya talenta, jangan sampai mati. Aku juga dulu sempat takut ya. Oke. Aku gitu. Oke, next tadi itu, wah ini nanyanya tentang ini deh, tentang keuangan. Bagaimana Anda memanage keuangan Anda apabila sudah berkeluarga? Apakah hanya bekerja di satu pekerjaan saja cukup, atau perlu mengerjakan hal yang lain katanya? Ini orang yang sama ini? Anggap aja Paskah Kun. Ini Erik Paskah. Ya, kira-kira kalau Mas yang jadi udah berkeluarga gimana? Keuangan. Ya. Jadi mumpung masih muda, teman-teman yang masih muda. Jangan boros. Bukan. Belajar melek finansial. Ya, Mumpung masih betul. muda, melek finansial. Ya. Saya pun juga nggak expert di situ, saya masih belajar. Ya. Nah, tapi apapun kalau sudah berkeluarga harus sepakat dengan istri, sepakat dengan suami istri. Artinya suami istri sepakat bagaimana nih kita kelola keuangan. Nah, itu. Tapi materi pembelajaran finansial itu banyak sekali di YouTube. Ya. Ada rekomendasi saya, cari Angga Winata atau siapa itu, bagus. Dan itu. jangan sembarangan beli saham. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan ikut-ikutan influencer. Saham ini bagus, tiba-tiba boncos. Aduh. Iya. Pelajari dulu. Kalau kamu main saham, banyak kakak-kakak kita yang main saham dan bagus. Kamu bisa belajar dari hal-hal kecil. Main saham bagus, main trading bagus, tergantung kamu expert di mana. Betul. Nah, masih muda, pelajari baik, karena itu peluang tanpa kesiapan lah. Kita siapkan dulu. Kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak punya kesiapan, jangan masuk trading, jangan masuk saham, Forex
forex. Hati-hati. Hati-hati. Aku barusan MC 4 Maka juta. dari itu ada teman Sedih. kakak-kakak kita yang expert di situ. Saya pun juga masih belajar teman-teman. Saya pun juga masih belajar saham, trading dari hal-hal kecil. Saya sedang belajar. Tapi ada kakak kita, ya jemaat kita sendiri yang mainnya situ dan expert, benar expert. Maka dari itu pelajari dulu baik-baik kalau mau main saham. Ya. Kalau main trading, forex, pelajari dulu. Tapi segala sesuatu tuh bisa dicukupin ya Mas ya? Segala sesuatu dicukupkan, aku percaya, yes. Bisa. Nah, Tapi kadang gaya hidup Mas. Tiap hari beli boba, tiap hari beli Starbucks, hancur juga ya Ya. dompet Mas. Yang paling tepat tuh bersyukur, planning ya. Jadi kalau misalnya, kalau aku, ini kan bahas finansial gak apa-apa ya bentar Ya. ya gitu. Jadi kalau aku trikku ini, pas baru dikirimin langsung dipotong-potong, maksudnya uang ini ke sini, uang ke sini. Jadi jajan tuh ada rekeningnya sendiri. Ya. ATM-nya tinggal aja yang terima gaji gitu. Nah, kalau masalah finansial, teman-teman pasti punya cara sendiri. Betul. Cara sendiri dalam mengelola keuangan. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman juga belajar melek finansial, artinya belajar financial planner yang benar, mumpung masih muda, bagaimana investasi yang benar, kemudian bagaimana masih muda investasi bagus teman-teman. Yang mau aman main reksadana juga oke. Iya, betul. Monggo silahkan teman-teman pelajari dengan baik. Tapi kalau abang nyinggung gaya hidup, ya benar. Kita harus tekan gaya hidup kita. Mumpung di masa muda, kita tekan gaya hidup kita. Kita banyak investasi. Ini anjuran ya teman-teman ya. Karena itu tadi saya di awal bilang bahwa itu hak masing-masing dalam pengelolaan. Tapi anjuran saya, mumpung masih muda, belajar investasi teman-teman. Belajar membangun financial planner untuk masa depan. Karena ini penting sekali bagi kalian. Ini di masa aku nggak ada yang ngajari bro. Iya benar, di masa-masa kita nggak ada yang ngajari, maka dari itu tahu-taunya baru hari-hari ini aku dan istri baru belajar. Oh ya. Jadi artinya YouTube ini sangat membantu, teman-teman bisa belajar banyak di situ. Tapi cari yang oke lah, cari yang jangan yang cuma ngompor-ngompor. Ini bagus ini. Wah itu nggak disarankan, nggak disarankan. Dan juga satu Mas, Apa? jangan ambil cicilan kalau selama masih bisa. Kalau rumah masih harus lah ya ambil ya. Cicilan lihat dulu kemampuan masing-masing. Iya betul. Maka financial planner penting sekali. Iya. Boleh cicilan, tapi dilihat dari pemasukan jangan lebih besar sekian persen dari pengeluaran. Iya. Maka dari itu penting belajar financial planner tadi. Benar. Kartu kredit yang aku nggak sarankan teman-teman, karena itu sangat apa punya kartu kredit nggak? Baru mau bikin sih. Jangan nggak usah. Karena memang buat modal usaha Mas. Bukan. Aku sarankan tidak, karena ya aku punya pengalaman. Terus kemudian jangan pinjol teman-teman, ini penting sekali. Itu jangan pernah pinjol ya Mas ya. Pinjol jangan sekali-kali, karena itu kalau kartu kredit ini bunga berbunga. Ada teman saya dekat itu sampai 300 juta. Akhirnya orangnya mau stres. Tapi dicicil-cicil sampai akhirnya tinggal sedikit sih. Kalau aku dulu pernah sampai di angka 40 juta. Itu karena kartu kreditku itu dipinjam temanku butuh modal dan dia meyakinkan, oke, ini ada kartu kredit digesek, dan akhirnya dia orang eventnya belum kebayar dan sampai akhirnya itu gitu. Aku ngomong kebodohan, bahkan bukan aku sendiri yang pakai kartu kreditku, tapi bisa aku yang kena gitu. Maka istriku, Mas, kamu kok kayak gitu, aku aja nggak kamu pegangin kartu kredit, kenapa kok malah dipinjamkan temanmu? Nah itu cukup sekali itu, akhirnya saya tutup. Dan tergantung teman-teman di bidang apa, tapi yang jelas saya tidak menyarankan. Ada yang bilang dengan
manajemen yang baik, dengan financial planner yang baik, bisa mengatur kreditnya, memanage kartu kreditnya dengan oke monggo silahkan. Tapi saya menyarankan saja ya, saya menyarankan hati-hati, dan kalau belum jangan dulu, karena itu nanti sudah ada 3-4 teman saya yang dia terkena kartu kredit dan bunga berbunga. Nah, kalau kartu kredit bunga berbunga, pinjol teman-teman, ini adalah rentenir online. Rentenir gaya baru. Gaya baru, sangat tidak disarankan. Betul. Jangan sampai nanti tiba-tiba aku ditelepon atau di WA orang, kan gitu bro, ngancemnya gitu loh. Iya. Dia ngirimkan ke nomor sembarangan loh, yang ada yang mungkin. Jangan lupa Mas, biasa anak muda mungkin nggak pinjol. Apa? Pay later, Shopee Pay later ya Shopee kan, Pay later. OVO Pay later, GoPay later kan. Kalau dia punya bulanan pay letter oke lah. Tapi enggak Mas, Hmm? kalau ini pengalamanku ya, ada di e-commerce Indonesia warna oranye lah. Terus? Kalau 6 bulan udah bunganya kayak ojol, Oke. pinjol. Jadi bergayalah sesuai dompet. Oke. Karena biasa kan di Shopee beli baju, beli Iya. sepatu biar cantik, biar ganteng. Jadi kalau 6 bulan itu kan berarti, kalau sudah sampai 6 bulan itu berarti kan pemasukannya nggak signifikan bro. Iya. Aku bilang tadi, pay letter, lihat dulu kemampuan bayarmu dalam bulan ke depan, gitu loh. Iya. Jadi harus komitmen bayar juga, nggak sampai Iya. sebulan, sebenarnya aman aja. Betul, betul. Tapi juga nggak disarankan teman-teman, semua itu pilihan teman-teman. Benar, itu kami hanya menyarankan Mas. Ya. Tapi kalau pinjol, saya berani bilang jangan. Pinjol. Jangan pernah, jangan. Kita sampai situ bro. Iya, soalnya ditanya finansial. Oh iya. Iya. Tapi kita udah cukup panjang juga ya Mas ya. Mending kita akhiri dengan satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan final buat Mas sih. Pertanyaannya aku pengen dapat rahasianya juga sekalian. Apa sih prinsip atau pegangan Mas yang Mas pegang dalam menjalani hidup supaya yakin ketika melangkah ke di masa depan? Iya, gimana itu Mas? Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana kalau saya. Jadi hidup di hari ini bersama Tuhan. Ya. Jadi istri saya tahu bahwa saya benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Maka saya suka banget lagu yang dalam segala perkara engkau turut bekerja. Karena memang benar, tanpa kehadiran Tuhan sama dengan kerusakan tatanan. Jadi apapun itu, saya punya prinsip bahwa tanpa kehadiran Tuhan sama dengan kerusakan tatanan. Jadi apapun yang kita kerjakan, bisa kita ngerjakan dengan pikiran kita, bisa kita melakukan segala sesuatu dengan akal budi. Oh Tuhan ngasih akal budi pasti bisa, benar. Tapi kalau kau nggak berdoa, nggak mengandalkan Tuhan, bagi saya ya, kalau ini ditanya prinsip, saya nggak bisa, gitu. Bahkan teman-teman, pelayanan di mimbar hari Minggu, di KKA, atau bahkan pelayanan, saya pernah pelayanan itu yang datang mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek, dan cuma 3-4 orang. Persiapannya sama loh teman-teman, persiapannya sama. Persiapannya sama, mindsetnya sama ketika saya melayani. Kasih yang terbaik aja Mas ya. Berikan yang terbaik. Iya. Nah, itu prinsip saya, artinya tanpa kehadiran Tuhan sama dengan kerusakan tatanan. Entah itu dalam pelayanan, dalam hal pekerjaan. Termasuk pekerjaan teman-teman. Karena saya nggak bisa bekerja tanpa melibatkan Tuhan. Dan ini nilai ini saya ajarkan ke istri saya. Tiap malam kita berdoa, berkati perusahaan kami, berkati atasan kami. Untuk istri saya yang dia bekerja di perusahaan, berkati teman-teman setiap malam. Bahkan Kaila yang kecil pun kita ajak berdoa. Berdoa untuk perusahaan mama, di mana mama bekerja. Karena melibatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu penting. Karena tanpa kehadiran Tuhan sama dengan, bagi saya prinsip tadi, kerusakan tatanan. Apalagi dalam hal pelayanan teman-teman.
Pernah nggak, nah ini ada pertanyaan, pernah nggak Mas melayani WL tanpa penyertaan Tuhan? Pernah bro, pernah saya. Dalam kesombongan, dalam apa ya, kemampuan, wah aku kan udah biasa WL, bisa, ya, lagunya. Kita mikirkan yang terbaik, musiknya yang terbaik, dan aku agak detail ya dalam hal musik ya. Kalau WL ini bagusnya gini, dan bicara, nah musiknya dibikin gini, karena punya waktu banyak, saya bikin, ini the best. Dan ketika saya naik mimbar, suasananya rame bro, KKR kan, tapi nggak ada hadirat Tuhan. Ya kita bisa ngerasa. Jadi kalau kita WL, kalau kita nggak basah dulu, artinya tanpa hadirat Tuhan, nggak mungkin gitu. Atau mungkin bisa jadi Tuhan memberkati jemaat di KKR itu dengan pujian, tapi kita kering. Wah itu aku kerasa banget, nangis aku bro. Jadi bagiku, konyol banget kayak badut yang di depan. Bedanya WL, mimbar dengan panggung. Panggung kita bisa bergaya, kita bisa nyanyi, orang tepuk tangan, ada yang sesuatu yang kita keluarkan suara kita atau musik kita dan orang tepuk tangan, wah hebat sekali. Tapi di mimbar beda. Saya melihat mimbar ini bau darah. Mimbar itu bau darah bos, bau kurban. Jadi nggak ada ketika kita ingat bahwa mimbar, ketika saya menghadap mimbar ini, saya naik mimbar, ini bau darah. Saya bisa mencium aroma itu, dan saya bisa mencium aroma pengorbanan, itu darah Yesus. Maka dari itu saya nggak berani, nggak ada sedikit pun ketika saya paham itu ya, kecuali ya kalau ditanya pernah dalam kebodohan saya membanggakan pelayanan saya membanggakan, tapi saya berakhir seperti badut yang orang-orang ketawa, saya mengibarat, saya seperti badut. Maka dari itu saya hari itu bertanya, Tuhan di mana gitu. Ketika WL ini nggak ada, saya kering gitu, Tuhan di mana gitu. Wah, selesai ibadah itu nangis saya sangat nangis. Tuhan ampuni, udah nangis sejadi-jadinya karena pelayanan tanpa hadirat Tuhan itu nonsen. Apalagi kita khotbah. Entertain aja jatuhnya nih Mas ya? Entertain aja jatuhnya. Orang hebat. Tapi aku sendiri kering, aduh Tuhan, nangis bener aku Tuhan. Nangis bener di hadapan Tuhan. Waduh, ampuni aku Tuhan. Nah, khotbah pun juga gitu. Kalau Tuhan, biasa ya aku bilang gitu ya, Pak. Kalau aku belum dapat, Pak, gimana ini, Pak? Ya aku akan berdoa. Gitu. Aku artinya kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh menghadirkan Tuhan dalam bekerja. Kepanjangan enggak, Bro? Enggak. Oke, saya singkat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jadi prinsip saya seperti Musa membawa banyak jemaat, satu Israel mau berjalan. Maju dulu. Atau malaikat. Nah doa Musa ini, dia bilang, Tuhan kalau engkau enggak maju ke depan, aku enggak akan maju. Kalau engkau enggak menyuruhku, kalau engkau enggak bersamaku, ketakutan Musa ini yang menjadi ketakutan saya. Tuhan, kalau engkau enggak bersamaku, jangan suruh aku pergi. Jangan suruh aku mengerjakan bisnis ini. Kalau engkau enggak bersamaku, jangan suruh aku maju ke mimbar ini. Kalau engkau enggak bersamaku, jangan suruh aku khotbah. Kalau engkau enggak bersamaku, jangan Tuhan, aku enggak mau. Nah itu prinsip dalam diri saya. Dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal bikin kuliner, dalam hal properti, dalam hal apapun, andalkan Tuhan. Kalau saya ditanya prinsip, itu prinsip hidup saya. Itu prinsip yang bagus sih Mas. Gitu. Dan kedengarannya mudah, tapi belum tentu mudah ya. Kadang ego kita, aku bisa sendiri gitu. Enggak. Padahal enggak. Kalau di umur aku kan berdasarkan pengalaman, akan ada banyak. Benar tadi, itu enggak mudah. Kalau aku bisa ngomong ini karena mudah tapi ternyata enggak mudah. Aku bisa ngomongin karena jatuh bangun dan teman-teman ya saya ajak
saya ajak semua, kita andalkan Tuhan di dalam apapun yang kamu kerjakan. Amin. Gitu, bro. Wah, it's a wrap. Jadi intinya andalkan Tuhan dalam menatap masa depan. Oke. Iya, betul ya Mas ya. Benar. Oke. Jadi teman-teman, itu aja hari ini. Intinya apa tuh Mas? Dalam menjalani hidup mengandalkan Tuhan ya. Iya. Ketidakhadiran Tuhan sama dengan kerusakan tatanan. Iya. Tatanan ini dunia baru bukan? Apapun. New World Apapun. Order. Tatanan keluarga, tatanan gereja. Gereja tanpa kehadiran, nanti malah panjang lagi ya bro ya. Iya, udahlah. Nanti kita potong di sesi kedua. Oke. Nanti kita bikin podcast masukin Spotify boleh maksudnya? Oke, siap. Widih, mantap. Oke. Jadi itu aja teman-teman, kesimpulannya tetap andalkan Tuhan, jangan pernah takut ngadepin masa depan karena masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. Oke, saya minta tolong Mas Dhani untuk tetap kita di dalam doa pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini di mana kami boleh berbincang, dan biarlah Tuhan apa yang kami bincangkan ini biarlah menjawab pergumulan teman-teman dimanapun mereka berada Tuhan. Dan aku berdoa biarlah teman-teman juga dikuatkan, mereka yang dalam pergumulan apapun, mari aku berdoa biarlah campur tangan-Mu, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup dalam diri kami, Kau berkuasa atas kami. Kami tahu bahwa kedagingan kami lemah, tapi roh kami adalah roh yang penurut. Maka dari itu Tuhan, kuatkan iman kami. Kuatkan setiap iman kami, Roh Kudus tolong kami, bantu kami dalam menghadapi permasalahan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Entah itu dalam studi kami, dalam perkuliahan, entah itu dalam pekerjaan dimanapun Engkau percayakan kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, tumbuhkan kembali rasa cinta kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mencintai Tuhan, kami akan melayani Engkau dengan penuh rasa cinta. Kami bersyukur buat pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan di gereja kami. Bila Engkau memberkati beliau-beliau dalam kasih anugerah Tuhan, hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk juga menopang kami anak-anak muda, biarlah kami berdoa bagi mereka, Tuhan menjaga kesehatan dan memberkati mereka. Terakhir Tuhan, dari prinsip-prinsip yang dibagikan pada hari ini, biarlah kami belajar sesuatu Tuhan, bahwa ketidakhadiran Tuhan sama dengan kerusakan tatanan. Maka dari itu Tuhan, mari Tuhan hadir dalam studi kami, hadir dalam rumah tangga kami, hadir dalam persahabatan kami, hadir dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan, itu yang akan membuat kami berhasil dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, diberkati kami pada hari ini dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Thank you Mas buat hari ini. Dan juga thank you teman-teman udah ngikutin ibadah talk show kita. Talk show podcast kita hari ini. Semoga teman-teman diberkati dan tetap semangat menjalani hari-hari menatap masa depan. God bless you guys and see you next week. Bye. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kali ini. Semoga kalian terberkati dengan ibadah kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.